Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gustina Adela Putri dengan program studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang Angkatan 2022 dengan NIM saya 22181002. Di sini dengan dosen pengampu saya Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, izinkan saya untuk mencoba untuk memaparkan bab 18 dengan judul investasi. Nah, investasi yang kita ketahui secara umum itu adalah penanaman modal, di mana di sini bagian terbesar dari pengeluaran investasi itu terhitung dari sekitar 3/4 dari total. Jadi intinya investasi tetap bisnis itu, di mana dia itu barang investasi ini dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi, di mana di masa yang akan datang produk ini akan digunakan. Nah, jadi tetap di sini maksudnya itu adalah pengeluaran itu untuk modal yang akan disimpan untuk sementara waktu. Jadi suatu ketika nanti di masa yang akan datang modal ini dapat digunakan kembali. Nah, selanjutnya ada harga sewa modal. Jadi perusahaan itu menyewakan modal dengan tingkat sewa dan menjual outputnya dengan harga. Jadi di sini untuk R itu adalah lambang dari sewa dan P itu adalah harga. Jadi biaya real dari satu unit modal itu untuk perusahaan produksi itu adalah sewa per modal. Jadi kita pada di masa yang akan datang kita akan memberikan atau memperlihatkan perusahaan penyewa modal dengan tingkat sewa tertentu. Jadi ada manfaat nih dari perusahaan penyewaan modal. Nah, di sini manfaat real dari satu unit modal itu adalah produk marginal dari kapital. Jadi output ekstra yang dihasilkan dengan satu unit kapital itu akan mendapatkan output atau produk marginal yang bertambah. Jadi produk marginal modal yang menurun ketika jumlah modalnya itu meningkat. Jadi semakin banyak modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin sedikit unit modal tambahan yang akan menambah output mereka. Jadi sebaliknya kita harus memperbanyak suatu modal agar output yang dihasilkan itu menjadi bertambah. Nah, selanjutnya di sini ada kurva 18.2 di mana harga sewa real modalnya itu disesuaikan untuk menyeimbangkan permintaan modal. Di sini ada harga sewa real R per P. Nah, di sini juga ada permintaan modal atau dia MPK. Nah, ini untuk kemiringannya dan ini adalah stok modal. Jadi stok modal itu dilambangkan dengan K itu pasokan modal. Nah, jadi di sini untuk menyimbangkan permintaan modal dan penawarannya itu kan dia tetap. Nah, kurva permintaan ini miring ke bawah itu dikarenakan bahwasanya ketika tingkat modalnya tinggi, jadi dia akan miring ke bawah. Nah, pada suatu saat jumlah modal dalam perekonomian itu tetap sehingga kurva penawarannya itu tetap vertikal. Nah, di sini ada biaya modal, di mana biaya modal di sini kita memiliki manfaat modal, di mana pendapatan yang diperoleh dengan menyewakan kepada perusahaan produksi. Jadi ketika kita memberikan penyewaan kepada perusahaan produksi, maka kita akan mendapatkan untung dari penyewaan tersebut. Nah, perusahaan penyewaan itu akan menerima harga sewa real dari sewa per harga modal untuk setiap unit modal yang dimiliki dan disewakan. Jadi untuk setiap produk atau modal yang kita sewakan itu, kita akan mendapatkan satu unit modal yang dimiliki dan disewakan juga. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ini biasanya itu seperti perusahaan persewaan mobil. Nah, hanya membeli barang modal dan menyewakannya. Jadi, pada perusahaan yang menyewakan mobil itu, dia akan membeli barang modal dan menyewakannya. Jadi, dia dari persewaannya itu, dia akan mendapatkan untung dari proses penyewaan itu. Jadi, karena tujuan kita di sini adalah untuk menjelaskan investasi yang dilakukan oleh perusahaan persewaan, nah kita mulai dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari memiliki modal. Jadi, suatu waktu ketika kita memiliki modal, nah jadi saat kita memiliki modal nih, nah
untuk mempertimbangkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan, sebaiknya kita menyewa satu modal saja daripada kita harus mengeluarkan modal sendiri, seperti itu. Nah, untuk setiap periode waktu itu, jadi kita menyewakan satu unit modal nih. Nah, perusahaan persewaannya itu menanggung 3 biaya. Jadi, kita yang menyewa, sedangkan perusahaan persewaan itulah yang menanggung 3 biaya ini. Yang pertama itu, ketika sebuah perusahaan persewaannya itu meminjam untuk membeli satu unit modal, ia harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Jadi, mungkin saja perusahaan persewaan ini dia mendapatkan modal itu dari tempat lain juga. Jadi kita harus tetap membayar pinjamannya itu dengan menambahkan bunga. Mungkin saja ini hampir sama dengan ketika suatu saat kita meminjam uang di bank, kita mendapatkan uang tersebut, namun ketika saat kita membayar angsurannya, kita akan mendapatkan bayaran atau kita harus membayar bunganya juga. Nah, yang kedua itu ada sementara perusahaan persewaan itu menyewakan modal. Harga modal itu bisa berubah. Jadi, pada saat harga persewaan modalnya itu banyak, maka harganya itu juga akan tinggi karena orang-orang melihat bahwa permintaan dan penawaran pada saat itu, kalau kita hubungkan dengan permintaan penawaran, bahwasannya ketika permintaannya itu meningkat, harganya itu kan biasanya itu turun. Nah, kalau di sini tidak. Nah, karena dia perusahaan persewaan yaitu menyewakan modal karena terbatas dengan persewaan modalnya itu. Jadi harga modalnya itu bisa jadi terkadang itu berubah. Nah, untuk yang ketiga, sementara modalnya itu disewakan, nah ia itu akan mengalami keausan yang disebut dengan penyusutan. Jadi ketika kita sudah menyewakan suatu modal, terus kita menggunakan modal tersebut, jadi nilainya juga akan berkurang. Nah, selanjutnya itu penentu investasi. Jadi perubahan stok modal yang disebut dengan investasi bersih. Jadi investasi bersih di sini itu bergantung pada perbedaan antara produk marginal modal dan biaya modal. Nah, jadi suatu waktu jika kita itu memiliki produk marginal yang melebihi biaya modal, perusahaan akan merasa untung. Nah, kemudian perusahaan tersebut akan menambah persediaan modal mereka. Jadi, produk marginal modalnya itu akan berkurang dari biaya modal karena mereka membiarkan persediaan modalnya itu menyusut. Jadi, sebaiknya persediaan modal itu harus diputar terus-menerus agar tidak mengalami penyusutan. Di sini ada tersedia gambar kurva di mana itu adalah fungsi investasi. Di sini ada fungsi investasi miring ke bawah dan ini ada pergeseran fungsi investasi yang bergeser ke kanan. Nah, jadi pada panel A ini menunjukkan bahwa investasi tetap bisnis itu meningkat ketika tingkat bunganya itu turun. Jadi karena tingkat bunganya itu yang lebih rendah mengurangi biaya modal. Jadi sebaiknya kalau kita itu membuat satu kepemilikan modal, di sini kita akan mengalami untung. Jadi kita akan untung pada saat tingkat bunganya itu turun. Nah, pada panel B, untuk menunjukkan pergeserannya itu keluar, ini kan dia keluar. Nah, itu dimungkinkan karena peningkatan produk marginal modalnya. Nah, di mana di sini ada tingkat bunga real dan investasi. Nah, model tadi itu menunjukkan bahwa mengapa investasi itu bergantung pada tingkat bunga. Karena ketika penurunan tingkat bunga real itu menurunkan biaya modal. Begitu juga sebaliknya, ketika peningkatan tingkat bunga real itu akan meningkatkan biaya modal juga. Nah, oleh karena itu, dalam meningkatkan jumlah keuntungan dari memiliki modal dan meningkatkan investasi untuk mengakumulasi lebih banyak modal itu. Nah, jadi untuk menunjukkan apa yang menyebabkan jadwal kenapa dia bergeser itu, di sini adanya peristiwa yang meningkatkan produk marginal modal tadi. Jadi, produk marginal modal itulah yang menyebabkan dia bergeser dan meningkatkan probabilitas investasi dan menyebabkan jadwal investasi itu bergeser keluar atau ke kanan. Nah, selanjutnya itu ada pajak dan investasi, di mana di sini pembuat kebijakan itu kan dia sering mengubah aturan. Jadi, misalkan pemerintah itu kan biasanya dia dalam membuat satu kebijakan itu terkadang ada revisinya. Seharusnya kan dari awal sudah ada perencanaannya. Dalam pembuat kebijakan itu kan
kebijakan itu dibuat oleh manusia, di mana pada saat itu mungkin sudah ada perencanaannya, namun perencanaannya ini belum matang. Jadi sehingga di dalam mengatur suatu pajak dan investasi itu dengan aturan tertentu itu bisa jadi akan dilakukan perencanaan berulang kali. Jadi pembuat kebijakan itu sering mengubah aturannya itu mengatur pajak penghasilan badan dalam upaya untuk mendorong investasi atau setidaknya mengurangi insentif pajak. Nah, jadi dengan adanya pengaturan pajak dari pemerintah, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh atau aturan yang dibuat oleh pemerintah di sini, kita akan mengurangi disinsentif dari pajak itu. Nah, di sini ada pajak penghasilan badan di mana itu adalah pajak atas keuntungan perusahaan. Jadi, ketika perusahaan itu memiliki keuntungan yang besar atau mendapatkan proyek yang besar lalu berhasil, itu juga akan dikenakan pajak dari pemerintah. Nah, untuk pengaruh pajak pendapatan perusahaan terhadap investasi itu bergantung pada bagaimana undang-undang yang mendefinisikan keuntungan untuk tujuan perpajakan. Jadi dengan adanya aturan atau undang-undang yang berlaku tentang perpajakan ini, sehingga beberapa pihak atau pihak lainnya itu tidak bisa sewenang-wenang dalam menetapkan pajak. Nah, di sini ada pasar saham dan Tobinski. Nah, Tobinski atau Kitobins. Jadi, banyak para ekonom itu melihat hubungan antara fluktuasi investasi dan fluktuasi di pasar saham. Jadi, saham di sini itu dia mengacu pada kepemilikan korporasi. Nah, jadi kepemilikan korporasi itu bagian dari saham, dan di mana pasar saham itu di mana pasar yang diperdagangkan. Jadi untuk melihat apakah kita dapat memiliki kepemilikan korporasi, kita dapat melihat dari pasar saham. Karena pasar saham itu ketika kita menjualnya pada waktu tertentu itu akan mendapatkan nilai atau keuntungan yang besar. Harga saham itu kan dia cenderung naik turun. Jadi kita harus mengecek atau melihat secara bertahap untuk harganya, karena dia akan berubah sekali beberapa waktu gitu. Nah, jadi dengan demikian harga sahamnya itu mencerminkan insentif untuk berinvestasi. Nah, jadi apabila kita berinvestasi di masa yang akan datang dengan melihat harga saham pada saat ini, itu akan lebih menguntungkan untuk di masa yang akan datang. Nah, jadi di sini ekonom pemenang hadiah Nobel itu adalah James Tobin yang mengusulkan agar perusahaannya itu mendasarkan keputusan untuk investasi itu berdasarkan rasio, di mana dengan adanya keputusan, dengan adanya rasio itu akan membentuk suatu kebijakan. Jadi tidak hanya langsung ambil keputusan tanpa intervensi ke depannya. Jadi Kitobins atau Tobinski itu memutuskan bahwa keputusan investasi itu berdasarkan pada rasio. Jadi sekarang yang biasa disebut dengan Kitobins itu di mana nilai pasar modal yang terpasang itu per biaya penggantian modal yang terpasang. Nah, jadi Tobins itu mengatakan investasi itu berdasarkan rasio itu karena dia investasi yang bersih itu bergantung pada apakah Q-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari 1. Jadi karena apabila lebih besar dari 1 itu akan mempengaruhi dan juga akan memberikan dampak kepada investasi tersebut. Jika Q-nya itu lebih besar dari 1, maka nilai pasar saham yang memasang modalnya itu maka lebih dari biaya penggantiannya. Nah, dalam hal ini dalam sebuah perusahaan, manajer itu akan melihat dan mencek terlebih dahulu ketika meningkatkan nilai pasar sahamnya tersebut. Jadi perusahaannya mereka itu membeli lebih banyak modal. Jadi ketika nilai pasar saham yang tinggi itu akan mendapatkan keuntungan kepada perusahaan yang membeli modal atau membeli investasi tersebut atau membeli saham tersebut. Jadi ketika sebaliknya, ketika Q-nya itu kurang dari 1, maka pasar saham itu menilai modalnya itu lebih kecil dari biaya penggantiannya. Nah, dalam hal ini, manajer itu tidak akan mengganti modal karena habis dipakai untuk di masa-masa yang sebelumnya karena ada pada saat nilai pasar sahamnya itu meningkat.
Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan alternatif pasar saham. Nah, di mana di sini efisiensi hipotesis pasar versus dengan konteks kecantikan dari Keynes. Nah, di sini beberapa ekonomi itu berlangganan hipotesis pasar yang efisien. Jadi, yang menurutnya itu harga saham perusahaannya itu adalah penilaian yang sepenuhnya rasional, di mana rasional itu di sini adalah bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan dari nilai perusahaan. Jadi, mengingat informasi-informasi terkini tentang prospek bisnis perusahaan, kita harus menjalin relasi dan mendapatkan informasi dari manapun untuk mendapatkan nilai perusahaan dan untuk meningkatkan kinerja suatu atau daya saing suatu perusahaan. Nah, menurut teori, pasar saham itu adalah efisien secara informasi. Jadi dia itu mencerminkan semua informasi yang tersedia itu tentang nilai aset. Jadi harga saham itu akan berubah ketika informasi juga akan berubah. Jadi kita harus selalu update nih dalam apapun itu, kita harus update informasi mengenai harga sahamnya itu berubah pada saat-saat tertentu. Jadi ketika kabar baik tentang prospek perusahaannya itu dipublikasikan, jadi nilai dan harganya itu keduanya itu akan turun. Nah, namun setiap saat harga pasar adalah perkiraan terbaik yang rasional dari nilai perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia. Jadi perkiraan terbaik yang rasional itu yang dapat dipertanggungjawabkan dari nilai perusahaan. Jadi dengan adanya informasi, maka nilai perusahaannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Di sini tersedia untuk kendala pembiayaan, di mana kendala pembiayaan di sini ketika sebuah perusahaannya itu ingin berinvestasi dalam modal baru, mungkin dengan membangun pabrik atau dia mengumpulkan dana yang diperlukan di pasar keuangan. Nah, jadi biasanya perusahaan itu untuk berinvestasi itu memilih untuk mendapatkan modal yang besar agar mendapatkan untung yang besar juga. Tapi perusahaan tersebut harus memikirkan jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi pada saat dia mendapatkan modal yang besar lalu berinvestasi. Nah, di sini pembiayaan ini dapat mengambil beberapa bentuk, di mana memperoleh pinjaman dari bank. Nah, jadi ketika kita memperoleh pinjaman dari bank, kita akan memberikan jaminan kepada bank tersebut, entah itu aset dari perusahaan itu sendiri atau aset pribadi dan lain sebagainya, itu yang akan berdampak kepada jangka panjangnya kita. Ketika investasi itu tidak berhasil, maka modal yang tadinya kita pinjam dari bank itu kita harus mengganti dengan bunga-bunga beserta bunganya. Jadi ada banyak negatif dan positifnya di sini. Jadi perusahaan harus memiliki informasi-informasi yang valid dalam melakukan pinjaman dari bank untuk berinvestasi. Nah, untuk menjual obligasi kepada publik. Jadi ada beberapa surat-surat berharga yang akan dijual atau obligasi, di mana obligasi ini dia memiliki tingkat nilai yang tinggi, di mana pada saat itu orang-orang akan melihat bahwasannya nilai obligasi pada saat itu berapa. Jadi dia akan melihat di sini itu akan bermain antara pihak-pihak tertentu untuk melihat apakah obligasi yang diperjualbelikannya itu akan mendapatkan untung pada perusahaannya atau pribadinya itu sendiri. Nah, perusahaan juga dapat menjual saham untuk keuntungan masa depan di pasar saham. Jadi banyak hal yang akan diberikan oleh perusahaan untuk membeli modal agar dapat berinvestasi di masa yang akan datang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, namun pada hal di sini kita belum tentu untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan keuntungan yang besar. Jadi kita harus jeli dalam memperoleh informasi. Nah, di sini model neoklasik itu dia itu mengasumsikan bahwa jika perusahaannya itu bersedia membayar biaya modal, nah pasar keuangan akan menyediakan dana. Jadi dengan adanya biaya modal dari perusahaan, jadi pasar keuangan akan menyediakan modal untuk perusahaan tersebut. Jadi nantinya perusahaan akan membayar bunga apabila dibutuhkan bunga dari pasar keuangan. Nah,
Tapi terkadang perusahaannya itu kan dia menghadapi kendala biaya atau ada batasan-batasan tertentu dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan biaya, karena kan dia memiliki keterbatasan dari dana dan dia juga harus membayar beberapa karyawan untuk mendapatkan modal itu kembali dan berputar. Jadi dengan adanya batasan-batasan jumlah yang dapat mereka kumpulkan di pasar keuangan. Jadi dengan adanya kendala pembiayaan di sini untuk mendapatkan modal ketika berinvestasi, dia itu akan memikirkan dan memberikan perencanaan yang baik untuk masa yang akan datang agar tidak menimbulkan kerugian kepada perusahaan atau kepada pribadi masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada krisis perbankan dan krisis kredit. Nah, di mana di sini sepanjang sejarah itu kan masalah dalam sistem perbankan itu seringkali bersamaan dengan penurunan kegiatan ekonomi, di mana ketika krisis perbankan itu terjadi menjadi pusat kemerosotan ekonomi. Kenapa? Karena itu kan bank itu kan dia punya peran yang sangat penting dalam perekonomian, karena mereka itu mengalokasikan sumber daya keuangan untuk penggunaan yang paling produktif. Jadi bank itu sebagai perantara gitu dari antara orang-orang yang memiliki pendapatan yang ingin mereka tabung dan orang yang memiliki proyek investasi yang menguntungkan tetapi perlu meminjam dana untuk berinvestasi. Jadi bank di sini itu akan menyediakan modal atau dana untuk orang-orang atau perusahaan yang akan berinvestasi. Jadi intinya pada bank itu ketika kita atau pribadi atau perusahaan meminjam, kita akan membayar bunganya. Jadi bank itu dia tidak mau rugi di dalam suatu proses ekonomi atau transaksi ekonomi di sini. Jadi seseorang atau perusahaan itu akan sangat bergantung kepada bank dengan jaminan mungkin aset pribadi, saham dan lain sebagainya untuk mendapatkan modal yang besar untuk investasi. Nah, selanjutnya itu ada investasi perumahan nih. Jadi dengan menjadikan model pasar perumahan yang sederhana, investasi residensial itu mencakup pembelian rumah baru baik yang berencana untuk tinggal di dalamnya sendiri ataupun tuan tanah yang berencana untuk menyewakannya kepada orang lain. Jadi dengan adanya investasi perumahan atau properti lah ya istilahnya pada saat sekarang ini contohnya itu, di mana ketika kita menyewakan atau ketika kita mendapatkan modal, kita membuat suatu rumah. Nah, rumah tersebut menjadi investasi untuk kita di masa yang akan datang karena kita bisa menyewakan untuk kos-kosan, untuk kontrakan dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan untung yang sangat besar. Nah, di sini ada keseimbangan stok dan aliran pasokan, di mana untuk panel A dia itu pasar perumahan dan panel B itu adalah pasokan perumahan baru. Jadi pada gambar 18.5 ini menunjukkan bagaimana harga relatif itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan stok modal. Jadi pasar perumahan itu tergantung kepada permintaan dan penawaran dari masyarakat atau seseorang yang ingin memiliki tempat tinggal sendiri atau bersama orang tua dan keluarga. Jadi dia itu menunjukkan bagaimana harga relatif perumahan itu ketika stok modal perumahannya itu. Jadi dia akan dengan adanya permintaan atau penawaran yang berubah-ubah, dia akan menyesuaikan, di mana di sini adalah titik equilibriumnya. Jadi ketika pasokan perumahan barunya itu harganya itu relatif, jadi orang-orang akan dengan harga relatif nih rumah menentukan penawaran. Jadi ketika seseorang itu mampu untuk membeli rumah dengan harga tersebut, maka permintaan akan rumah tersebut akan bertambah. Nah, selanjutnya itu ada perubahan permintaan perumahan. Jadi ketika permintaan akan perumahan itu bergeser, jadi harga keseimbangan atau equilibrium dari perumahan yang ada itu akan berubah. Jadi perubahan pada gilirannya itu akan mempengaruhi investasi residensial. Jadi perubahan kurva permintaan perumahan dapat bergeser karena dia itu ada berbagai alasan, di mana mungkin ada ledakan ekonomi yang meningkatkan pendapatan nasional, dan karena itu permintaan akan perumahan. Jadi ketika pendapatan kita itu bertambah nih, nah
maka dari pendapatan kita yang bertambah itu kita akan mungkin saya berpikir akan membeli rumah nih dengan pendapatan saya yang segini. Mungkin dia bisa setiap bulannya itu menyisihkan uangnya itu untuk kredit rumah. Jadi dia akan mendapatkan rumah itu, namun setiap bulannya duitnya akan berkurang. Jadi di sini salah satu penentu penting dari permintaan perumahan itu adalah tingkat bunga real, di mana banyak orang mengambil pinjaman untuk membeli rumah mereka. Jadi tingkat bunga itu adalah biaya pinjaman. Jadi ini masih bergantung dengan keadaan bank tadi, di mana ketika permintaan terhadap perumahan itu meningkat, itu akan ditentukan oleh tingkat bunga realnya. Jadi ketika tingkat bunga itu rendah, orang-orang akan meminjam ke bank untuk mendapatkan perumahan atau mendapatkan bisa membeli rumah dengan kredit di bank. Jadi setiap bulannya mereka harus membayar bunga, dan duit atau gaji mereka itu akan berkurang untuk membayar bunga dan membayar cicilan rumah. Selanjutnya itu ada pada gambar 18.6, di mana di sini ada pasar perumahan. Nah, pasar perumahan di sini ada harga relatif perumahan, dan di sini juga ada stok modal perumahan. Nah, kalau panel A ini menunjukkan bahwa peningkatan perumahan itu meningkatkan permintaan perumahan. Jadi disebabkan oleh penurunan suku bunga yang menaikkan harga rumah itu akan meningkatkan investasi residensial. Jadi suku bunganya itu rendah, maka tingkat permintaan terhadap rumahnya itu akan semakin tinggi, di mana pasokan perumahan yang baru itu akan meningkat. Jadi aliran investasi residensialnya itu juga akan bergeser atau berubah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang investasi persediaan, di mana untuk alasan kita menyimpan persediaan itu apa, di sini juga tersedia. Jadi yang pertama itu adalah untuk memperlancar tingkat produksi dari waktu ke waktu. Jadi misalkan saja kita ingin membuat atau memproduksi suatu barang atau produk, di mana kita kekurangan untuk bahan produksinya nih. Jadi kita harus membeli dengan harga yang mahal, padahal kalau kita membeli produksi atau bahannya itu sekali banyak, itu akan mengurangi harganya, jadi harganya akan lebih murah. Namun pada saat tertentu ketika kita membutuhkan pada saat ini juga, nah itu harganya akan berubah. Nah, pertimbangan sebuah perusahaan itu akan mengalami ledakan dan kegagalan sementara dalam penjualan, karena stoknya itu kan terbatas biasanya. Nah, jadi untuk melihat bahwasannya kita akan mendapatkan bahan itu kembali, itu belum tentu waktunya kapan gitu. Nah, selanjutnya itu ketika penjualannya itu tinggi, perusahaannya itu memproduksi lebih sedikit daripada yang dijualnya dan mengeluarkan barang-barang dari persediaan yang tadi. Nah, dengan adanya produksi yang sedikit itu, persediaan yang tadilah yang akan dikeluarkan oleh perusahaan agar tidak menimbun produk-produk yang sudah diproduksi dengan baik. Nah, motif ini untuk menyimpan persediaan ini disebut dengan perataan produk. Nah, yang kedua itu adalah untuk menyimpan persediaan adalah karena memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien. Nah, jadi contohnya aja di sini adalah toko eceran, di mana dapat menjual barangnya itu dengan lebih efektif jika mereka memiliki barang untuk ditujukan kepada pelanggan. Jadi contohnya saja saya atau teman-teman semua ketika berbelanja di toko eceran, kalau hanya melihat beberapa barang saja namun tidak menarik. Tetapi ketika kita melihat banyak dagangan atau banyak produk di sana, kita akan tertarik untuk membelinya, apalagi dengan produk-produk yang berwarna-warni dan beragam bentuknya gitu. Nah, jadi dengan adanya persediaan untuk ditunjukkan kepada pelanggan di sini, itu akan memungkinkan toko eceran itu akan untung. Untuk menyimpan, selanjutnya itu adalah untuk menyimpan persediaan. Jadi untuk menghindari kehabisan dari stok itu ketika penjualan tiba-tiba tinggi, motif ini biasanya itu disebut dengan penghindaran stock out. Jadi untuk menyimpan persediaan itu untuk menghindari kehabisan stok seperti yang dijelaskan pada poin 1 tadi, ketika stok bahannya tersebut habis, ternyata kita tidak bisa memenuhi permintaan dari pelanggan, sehingga maka
kita akan stock out. Jadi di dalam hal ini pada poin 3 ini untuk menghindari itu disebut dengan penghindaran stock out. Nah, selanjutnya ada bagaimana suku bunga real itu dan kondisi kredit mempengaruhi investasi persediaan. Jadi ketika tingkat bunga real itu naik, nah kita menyimpan persediaan menjadi lebih mahal. Nah, sehingga perusahaan yang rasional mencoba mengurangi stok mereka. Nah, oleh karena itu, kenaikan tingkat bunga real itu menekan investasi persediaan. Jadi, investasi persediaan itu bergantung kepada kondisi kredit. Karena banyak perusahaannya itu mengandalkan pinjaman bank untuk membiayai pembelian persediaan mereka. Nah, mereka itu akan mengurangi ketika pinjaman ini sulit didapat. Jadi, ada suatu waktu pinjaman itu tidak bisa didapatkan karena dari terpengaruh dan ada kondisi kredit yang mungkin kreditnya itu belum terpenuhi untuk bisa meminjam uang di bank tersebut, atau ada sesuatu yang membuat dari perusahaan tersebut, bank itu kan dia mengecek terlebih dahulu perusahaan tersebut atau pribadi tersebut untuk meminjam. Jadi mungkin tidak sesuai dengan persyaratannya, jadi tidak bisa meminjam. Nah, hal itu akan menyulitkan pinjaman. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan dari semua bab 18 ini adalah semua jenis pengeluaran investasi itu akan berbanding terbalik dengan tingkat bunga real. Nah, jadi untuk suku bunga yang lebih tinggi itu akan meningkatkan biaya modal bagi perusahaan. Begitu juga sebaliknya, ketika suku bunga itu tinggi akan menurunkan biaya modalnya bagi perusahaan tersebut untuk berinvestasi dalam pabrik dan peralatannya. Nah, untuk meningkatkan biaya pinjaman untuk pembeli rumah dan meningkatkan biaya penyimpanan persediaan. Nah, jadi adanya berbagai penyebab pergeseran fungsi investasi di sini, peningkatan dalam teknologi yang tersedia itu meningkatkan pergeseran fungsi investasi. Jadi, peningkatan dalam teknologi yang tersedia meningkatkan produk modal marginal dan meningkatkan investasi tetap bisnis. Jadi, peningkatan jumlah penduduk meningkatkan permintaan akan perumahan yang meningkatkan investasi perumahan. Jadi, wajar saja untuk mengharapkan investasi menjadi tidak stabil selama siklus bisnis itu karena pengeluaran investasi yang bergantung pada output perekonomian serta tingkat bunga. Jadi dalam model bisnis neoklasik, investasi tentang kesempatan ini lebih tinggi meningkatkan produk marginal modal dan insentif untuk berinvestasi. Baiklah, demikian pemaparan bab 18 dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.